Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Nah, kita akan mulai mudzakarah ini. Ini mudzakarah penting. Silahkan kalau yang mau ikut mendengar, silahkan tawajuh. Sopir itu di depan. Sopir belum datang, mobil belum bisa jalan. Maka jumidar duduk di depan. Kalau jumidar sudah duduk di depan, maka mudzakarah akan dimulai. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arah dakwah secara zahir, dakwah ini seperti untuk orang lain. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Orang yang ada niat memperbaiki diri, maka dia akan istiqomah sampai akhir hayat nanti. Ada satu orang berburu membawa anjing. Kemudian mereka melihat rusa. Anjing begitu besar, rusa badannya kurus. Maka melihat mereka, maka rusa ini segera lari. Mengapa rusa lari begitu cepat? Anjing mengejar rusa, tetapi rusa bergerak lebih cepat karena anjing mengejar untuk tuannya, sedangkan rusa berlari untuk selamatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dakwah untuk menyelamatkan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki iman sendiri, memperbaiki amal kita sendiri. Orang yang dakwah untuk orang lain, maka suatu saat dia akan berhenti. Nabi Nuh alaihissalam buat dakwah, Nabi Lut alaihissalam buat dakwah, para nabi buat dakwah, tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut buat dakwah, istrinya sendiri tidak dapat hidayah. Nabi Nuh juga buat dakwah, tapi istrinya sendiri dan anaknya sendiri tidak dapat hidayah. Rasulullah SAW buat dakwah juga, pamannya akhir kehidupannya bagaimana? Tidak dapat hidayah juga. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada pamannya supaya pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi pamannya tetap tidak mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini targetnya adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana diri kita tambah terbentuk iman, diri kita semakin takut kepada Allah, semakin tawadhu kepada Allah, semakin rindu kepada akhirat, semakin iman kita diperbaiki. Maulana Umar Falanpuri rahmatullah alaih mengatakan, dakwah jangan ada niat memperbaiki orang lain, tetapi untuk menguatkan amal-amal sendiri. Di malam Sabgazari, Maulana Umar rahmatullah alaih bayat. Kemudian ada seseorang setelah selesai bayat menjumpai Maulana Umar. Kemudian dia menyatakan bahwa dia tidak bisa untuk keluar 4 bulan, tidak bisa keluar 40 hari, bahkan 3 hari pun dia tidak bisa. Maka Maulana Umar bertanya, dari 1/10 atau 10% untuk agama ini, apa yang kamu bisa? Maka dia katakan, saya mampu hanya 2,5 jam. Maka kata Maulana Umar, ya itulah pegang teguh itu 10% yang kamu bisa, yaitu 2,5 jam. Maka sejak saat itu dia istiqomah 2,5 jam. Dia buat istiqomah. Lama-lama mulai terlambat masuk pabrik karena perubahan waktu di India, sehingga subuhnya ini berubah-ubah. Akhirnya dia mendapat teguran dari manajer di pabrik dia. Disuruh memilih apakah mau tetap kerja di pabrik atau tetap mempertahankan amalan 2,5 jam. Maka dia musyawarah dengan istrinya. Istrinya ini senantiasa aktif di dalam taklim di rumah.
Maka istrinya menyatakan, kamu kan sudah janji kepada Allah di depan Maulana Umar, kalau kamu mau berhenti bekerja, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan yang lain. Suaminya mengatakan, saya tidak bisa merubah 2,5 jam saya. Maka istrinya menyatakan, uang sedikit silakan pakai untuk urus 40 hari, karena kamu dapat pesangon dari pabrik itu. Maka dia keluar 40 hari. Maka setelah selesai 40 hari, maka dia buat ama-ama komi. Banyak terjadi perubahan pada ama-ama dia. Maka saudara-saudara, ada perusahaan luar negeri, dia perlu spare part. Maka manajernya yang 5 perusahaan dulu dia bekerja, dia mengatakan panggil dia untuk kerja lagi. Kita butuh dia ini. Perusahaan membutuhkan dia, pabrik membutuhkan dia. Maka kepada manajer dia mengatakan dia tidak mau kerja lagi karena takut 2,5 jamnya terganggu lagi. Kepada manajer di mana dia bekerja dulu, maka dia mengatakan saya tidak mau kerja lagi karena takut 2,5 jam saya terganggu lagi. Maka saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah perusahaan luar negeri sendiri, bosnya ke rumahnya, karena sangat perlu untuk finishing mobil spare part itu. Akhirnya dia katakan, saya mau kerja tapi dengan syarat 2,5 jam saya, 3 hari saya, 40 hari saya, dan sholat 5 waktu saya jangan sampai terganggu. Maka saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata perusahaan asing itu, ini kerja kamu sendiri, kamu bisa buat perusahaan sendiri, kita kongsi 25% modalnya ada di saya. Kamu buat perusahaan sendiri dan kamu atur sendiri waktunya. 1 tahun kemudian, maka dia datang lagi ke Nijamuddin. Setelah selesai bayan, maka dia jumpa dengan Maulana Umar Falanpuri rahmatullahi alaih. Kemudian ketika ditaskil, maka dia punya tafakkur 15 juta pada waktu itu. Ini angka yang besar. Saya juga katanya sudah siapkan orang lain juga untuk finishing, sehingga saya bisa 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu undur-undur, tidak istiqomah 2,5 jam, maka selamanya kamu jadi buruh, bahkan jadi budak bagi pekerjaanmu. Sekarang malah kamu jadi pemilik mesin. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang dikorbankan karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tundukkan dunia di bawah telapak kakinya. Dia sekarang menjadi salah satu penanggung jawab di salah satu halaqah di New Delhi. Beberapa kali dia pergi ke luar negeri untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali juga naik haji. Zakat tahunannya ini ribuan rupiah. Dia dan anaknya juga sudah naik haji dan keluarganya. Kalau kita istiqomah, maka perdagangan, maka pertanian, pabrik, pekerjaan, semuanya akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan kamu dari perbudakan. Apakah ingin tetap jadi budak atau keluar dari perbudakan? Jawabannya bagaimana? Ingin keluar dari perbudakan. Nah, ini jawaban di lisan. Tapi dari hati bagaimana? Ingin tetap jadi budak. Tetap ingin jadi budak. Dan cirinya apa? Meninggalkan amalan-amalan agama. Sesuatu yang selalu kamu tunduk itu akan memperbudak kamu. Kalau dia berdagang, dia menjadi budak dagang. Kalau dia toko, dia menjadi budak toko juga. Bahkan istri pun bisa memperbudak dan akhirnya menjadi budak istri. Ikut semuanya kemauan istri. Saudara-saudara sekalian, mereka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tidak mau jadi budak. Mereka hanya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan
kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat suatu ketika pernah menempeleng singa. Kamu tahu siapa kami? Hei penduduk hutan, kami akan datang, menyingkirlah. Maka binatang-binatang buas pergi bawa anak-anaknya dan takut semuanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, maka jangan takut terhadap sesuatu, maka kita siap menjadi orang-orang yang merdeka dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bersedia insyaallah. Masya Allah. Semuanya keras ini menjawab insyaallah. Semua keras ini bicara. Apakah hanya dengan suara keras saja cukup? Tidak cukup. Belum cukup. Di sini bisa bersuara keras. Pulang ke rumah, istri marah. Bilang, akhirnya nggak apa-apa, saya nggak jadi keluar 4 bulan. Nggak jadi keluar 40 hari. Kalau di sini bersuara keras, siap ditaskil. Tapi datang ke rumah, tiba-tiba jadi penakut. Di sini bersuara keras, siap ditaskil. Tetapi di hadapan direktur kantor, seperti es batu. Jika kita jadi hamba istri, maka akan gelisah terus. Mestinya kalau punya istri, jadi sakinah, jadi tenang, damai. Tapi ini malah gelisah terus. Keluar 40 hari ke India. Belum selesai 40 hari, 1 bulan, sudah memaksa pulang. Ketika malam, dia ternyata sering telepon ke rumahnya. Istrinya menangis. Masya Allah, kamu mampu terbang sampai 7 samudra, tetapi kamu tidak mau melompat, tidak bisa melompat dari 2 tetes air mata istri. Semua rayuan istrinya telah membuat dia tidak jadi keluar 4 bulan. Yang paling banyak di neraka adalah wanita. Karena apa? Karena tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Suami selalu dianggap salah saja, maka lupalah kebaikan daripada suami. Di India ada seorang istri, waktu suaminya masih hidup, maka dia ingin membelikan 2 kain kapan. Waktu suaminya hidup itu dia mengatakan, 2 kain kapan ini adalah untuk saya dan untuk suami saya. Jika suami saya meninggal, maka suami saya kuburkanlah dalam keadaan mati, dan saya pun ikut kuburkan dalam keadaan hidup. Ini karena sangat cinta kepada suami. Saudara-saudara sekalian, ini kata-kata, ini jelas kata-kata dustanya wanita. Coba saja satu malam saja coba tidur di samping suaminya yang sudah mati itu. Mau tidak? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selama ini diperbudak sudah meninggal. Istri yang seperti ini, apakah kita mau diperbudaknya? Kebodohan macam apa ini? Maka kita harus senantiasa bicara iman dan iman lagi. Nah, dengan 2,5 jam ini adalah satu sarana supaya kita bicara iman lagi. Kita bicarakan taklim, kita bicarakan sholat, kita bicarakan zikir, kita bicarakan pentingnya dakwah. Hari ini kita cuma cari-cari rumah karkun-karkun saja. Takutnya masih pada makhluk. Orang yang takut kepada makhluk, maka tidak pantas dia menjadi da'inya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu anhum biasa-biasa saja, sederhana, tapi berani menyuarakan kebenaran walaupun di hadapan raja-raja besar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita buat 2,5 jam, maka kita jelaskan juga mengenai fadilah sholat, pentingnya sholat, keutamaan sholat. Dakwakan juga pentingnya baca Al-Quran setiap hari 1 juz, doa-doa masnun, istiqomah. Di rumah kita buat taklim, kemudian kita taskil, kemudian diberikan jihin mengenai pentingnya 4 bulan, 40 hari, dan kita katakan 2 minggu lagi insya Allah ada jemaah 3 hari
yang akan berangkat dari muhala kita. Jadi kita taskil, dan kita taskil juga untuk dilibatkan di dalam ama makomi kita. Maka kita perhatikan dengan siapa kita bicara. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Kita bawa ikram, kita bawa akhlak dalam pembicaraan kita. Kemudian kita lihat hati kita. Kita tanamkan ikhlas dalam hati kita. Kemudian kita buat dengan yakin. Jadi 6 sifat ini senantiasa kita ulang-ulang di dalam pembicaraan 2,5 jam kita. Ini pembicaraan 2,5 jam ini penting, sehingga memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan amal. Nah, semua bersedia insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita asbab hidayah bagi seluruh alam. Semoga mudzakarah kita pagi ini bermanfaat. Nah, kita tutup bersama-sama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.